Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa salahan wa taqabbal ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah wal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Pada sore hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pelajaran tajwid yang kita baca dan kita bahas dari kitab Metode Asy-Syafi'i karya dua Ustadz mulia, Ustadz Abu Ya'la dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahumallahu ta'ala. Baik, pertemuan yang lalu kita membaca contoh-contoh daripada idhar halqi. Ya. Idhar halqi yaitu nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Dan nun sukun bertemu dengan ha. Atau tanwin bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan huruf ha. Berikutnya kita akan membaca contoh dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf a. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita murojaah dulu sedikit tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang ringkasan atau rumus dari pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin membahas tentang 5 perkara, yaitu idhar halqi, idgham yang terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah atau idgham naqis bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah atau idgham kamil bila gunnah, kemudian iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa haqiqi. Ini semuanya ya dibahas pada hukum nun sukun atau tanwin. 5 poin tersebut ya intinya semuanya membahas tentang gunnah. Ya. Ada yang gunnahnya mutawwalah, ada yang gunnahnya ghairu mutawwalah. Nah, itu gunnah yang kita sebut dengan gunnah bawaan. Itu ya. Atau gunnah sifat dzatiyah. Dan gunnah yang dipanjangkan adalah gunnah mutawwalah, ya. Di mana apabila nun bertasydid. Ya, gunnah mutawwalah. Idgham bi gunnah. Kemudian apa lagi? Idgham bi gunnah, kemudian iqlab, ya. Kemudian ikhfa haqiqi. Ya, itu gunnah pada nun sukun atau tanwin. Kita masih membahas nun sukun atau tanwin. Itu gunnah mutawwalah hanya 4 ya. Apa tadi? Nun atau mim bertasydid, dan idgham bi gunnah, kemudian
iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Dan yang terakhir bisa ditambahkan yaitu tentang idgham mimi atau idgham mithlain. Nun sukun bertemu nun hidup. Ya, nun sukun bertemu dengan nun hidup. Jadi ini bisa masuk di idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan huruf nun hidup, atau bisa dikategorikan sebagai idgham mutamathilain. Ya. Lebih mudahnya idgham mutamathilain jenis gunnah akmal ma takun. Jadi idgham mutamathilain itu ya bermacam-macam. Ya, ada yang tidak ada gunnahnya, ada yang disertai dengan sifat gunnah. Itu apabila nun sukun bertemu dengan nun hidup. Yang tidak ada gunnahnya contohnya seperti ba sukun bertemu dengan ba hidup. Ya. Tak sukun bertemu dengan tak hidup. Itu idgham mutamathilain. Namun itu belum kita bahas. Itu akan kita bahas pada bab al-idgham. Baik, kesimpulannya gunnah mutawwalah ada 4 tadi ya. Kemudian gunnah ghairu mutawwalah ada 2. Ya. Gunnah ghairu mutawwalah ada 2. Yang pertama apa? Izhar halqi. Kita membahas nun sukun dan tanwin ya. Izhar halqi. Kemudian yang kedua adalah idgham atau izhar mutlak. Yang tadinya dia adalah idgham bi gunnah. Gitu ya. Itu kesimpulan dari ringkasan pertemuan pekan lalu ya. Gunnah mutawwalah. Ya, ada 4. Ya, nun bertasydid, kemudian idgham bi gunnah, kemudian iqlab, dan terakhir ikhfa hakiki. Ini gunnah mutawwalah. Adapun gunnah ghairu mutawwalah ada 2. Ya, idhar halqi dan idhar mutlak. Ya, ini belum kita bahas ya. Idhar mutlak enggak ada dalam kitab Asy-Syafi'i, khususnya pada pembahasan nun sukun dan tanwin. Ya, kemarin belum kita bahas, belum kita sentuh tentang idhar mutlak. Ya. Tapi tetap idhar mutlak ini membahas tentang nun sukun. Nun sukun ya bertemu dengan huruf ya. Sedangkan huruf ya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Tapi karena dia bertemunya dalam satu kata, dalam rangkaian satu kata, maka tidak berlaku hukum idgham padanya. Menjadi hukum yang lain, yaitu idhar mutlak. Ya. Karena kita perlu catatan ya, syarat daripada idgham itu ya idgham secara keseluruhan ya. Syarat daripada idgham secara keseluruhan bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf yarmaluna ya, yarmalun. Ini dibagi jadi 2 ya. Yanmu dipecah ya. Kemudian lam dan ra bertemunya nun sukun atau tanwin dengan yarmalun dipecah menjadi 2, yanmu dan lam ra. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dia harus bertemu dalam kata yang terpisah. Iltiqa'uhu, wah pakai bahasa Arab ini udah kayak di Libya ya. Iltiqa'uhu baina
kalimataini. Jadi bertemunya itu pada kata yang terpisah, gitu ya. Contohnya, ya. Contoh keduanya ini, ya. Contoh nun sukun yang bertemu dengan yanmu. Kita ambil huruf ya, ya. Yanmu itu ya, nun, mim, waw. Ya, ya, nun, mim, waw. Kita contoh huruf ya. Ya. May ya'mal. Kata pertama, kata kedua. Taib. Kita ambil contoh yang lam ra, ambil satu huruf ra, ya. Contohnya apa? Min rabbihim. Kata pertama, kata kedua. Ya, terpenuhi tidak syaratnya? Terpenuhi. Bertemunya non sukun dengan huruf ya. Bertemunya non sukun dengan yarmalun, ya, huruf ya. Kemudian bertemunya dalam kata yang terpisah. Man ya'mal. Man min rabbihim. Kata pertama, kata kedua. Oke, ini masuk dalam kategori idgham. Ya. Idgham. Ya, idgham terbagi menjadi dua, ya. Ya, bi gunnah, bila gunnah. Lalu bagaimana apabila nun sukun bertemu dengan contohnya huruf ya, masih huruf idgham, tapi pertemuannya itu dalam satu kata? Ada tidak ada? Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada ingat? Contohnya adalah ad-dunya. Contohnya adalah ad-dunya. Ya. Ad-dunya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi tidak? Tidak. Ya, tidak terpenuhi. Karena dia dalam satu kata. Harusnya dalam dua kata. 1, 2. Tapi ini dalam satu kata. Maka ini tidak dinamakan sebagai idgham. Ya. Maka dia berubah menjadi apa? Idhar mutlak. Bukan idhar halqi, bukan pula idhar syafawi. Tapi idhar mutlak. Baik, itu kesimpulan tentang, atau kita meringkas sesuatu yang sudah ringkas. Ya. Gunnah ghairu mutawwalah, gunnah mutawwalah. Gunnah mutawwalah ini kan artinya gunnah yang dipanjangkan. Berapa harokat panjangnya? Harokataini. Ya. Harokataini. Au aksar. Nah, aksarnya ini berapa? Ada yang mengatakan sampai salasu harokatin, sampai 3. Ada yang mengatakan sampai 3. Ya, itu berarti harokat paling panjang. Tapi keumumannya 2 harokatain. Ya, adapun definisi tentang gunnah pernah kita sebutkan. Apa itu? Sautun rahimun jamilun yakhruju 'anil khayshumil anf wa miqdaruha harokatain atau harokatani, ya. Karena dia khabar. Baik, selesai ringkasan tentang hukum nun sukun dan tanwin ditinjau dari sisi panjang atau tidaknya gunnah, gitu ya. Karena panjang atau tidaknya gunnah itu ini urusannya dengan huruf setelah nun sukun atau tanwin, gitu ya. Kalau huruf setelah nun sukun dan tanwin adalah idgham bi gunnah, adalah huruf iqlab, adalah huruf ikhfa hakiki, ya, maka itu dipanjangkan, gitu ya. Tapi kalau nun sukun ini bertemu dengan huruf tenggorokan atau bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, maka gunnahnya pendek yang dinamakan gunnah nakisah. Cukup sampai nakisah saja kalau nunnya mati. Ya, nun mati itu
Paling pendek gunnahnya adalah naqisah, tidak sampai anqas ma takun. Kapan dia menjadi gunnah yang sangat kurang? Apabila nun hidup, berharokat fathah, berharokat kasrah, berharokat dhammah. Gunnahnya paling kurang gitu ya. Buktikan saja ya. Kalau seandainya ini masih ada gunnahnya gitu, padahal dia hidup. Ya. Kita sebutkan huruf nun, huruf na, gitu ya. Terus hidung kita pencet ini, bisa nggak bilang huruf na? Coba. Na, nggak bisa. Padahal nun keluar dari mana? Dari ujung lidah kan? Tapi kok kalau dipencet hidungnya nggak bisa? Maka itu yang dinamakan sifat terkuat. Padahal dia sifat apa? Sifat aradhiyah ya. Bukan sifat dzatiyah, tapi dia sifat aradhiyah. Maka dia dikategorikan sebagai sifat terkuat. Ya, sifat terkuat. Ya, sebelum sifat itbaq, gunnah itbaq. Ya, nanti akan kita sebutkan kenapa itbaq ini menjadi sifat terkuat. Contohnya nanti ya, idgham mutajanisan. Itu akan dibahas pada pembahasan babul idgham. Tapi kita lanjutkan sedikit contoh daripada hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin, tepatnya pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf a. Ya. Halaman 34. Halaman 34. Sudah ketemu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Tidak panjang ya, tidak ajran 'azima, tidak. Karena dia gunnah ghairu mutawwalah. Gunnah ghairu itu tidak, mutawwalah panjang. Gunnah tidak panjang gitu. Dia masuk kategori gunnah ghairu mutawwalah karena dia izhar halqi. Gitu ya. Jadi nggak boleh panjang-panjang gunnahnya. Walaupun memang ada gunnahnya, tapi nggak sampai gunnah kamilah atau bahkan gunnah akmal ma takun, nggak. Dia cuma sampai gunnah naqisah. Baik. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Pertama hamzah, kedua ain, ya. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Tebal ya dha-nya, 'azima. 'azima. Dhi. Dhi. Ya, dhi. Dha. Dha. Nah, ini ujung lidah nempel ke ujung. Dha. Ya, dhi. Dhi. Ya, dhu. Al. Dan nggak boleh ada hamznya, ya. Jangan dha, salah ya. Dha ditahan hamznya. Ya, syiddah ditutup, ya. Ada hamznya, ada tapi di dalam. Gitu ya. Di dalam tertahan. Jadi apa kalau tertahan? Jadinya jahar. Ya, jadinya jahar kalau tertahan. 'azima. 'azima. Baik. Wa ajrun 'azim. Wa ajrun 'azim. Yan'iqu. Yan'iqu. Wa jannatin 'arduha. Wa jannatin 'arduha. Di pertama contohnya kita sudah diberikan atau sudah disuguhkan dengan contoh isim tanwin, ya. Kenapa nggak nun sukun? Kenapa langsung tanwin ketemunya? Ya, ketemu contoh nun sukun itu setelah ajrun azim, yaitu contoh ketiga. Dan kalau kita bandingkan dengan tanwin, lebih banyak tanwinnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tanwin adalah tanda isim. Dan isim artinya adalah benda atau manusia, berakal atau tidak berakal. Namanya isim atau dinamakan dengan alam. Dan pastinya setiap yang kita lihat dimulai dari bangun tidur sampai mau tidur, mata kita seringnya melihat benda,
manusia atau pekerjaan? Begitu bangun tidur langsung lihat pekerjaan, atau lihat anak, lihat istri, lihat bantal, lihat guling, lihat benda, lihat isim. Maka yang sering kita temukan juga dalam kitab bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, di awal bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kalimat isim. Maka isim paling banyak daripada fi'il, gitu ya. Dalam pembahasan nahwu pun seperti itu, ya. Pembagian jumlah yang didahulukan adalah jumlah ismiyah. Dalam pembagian kalimat atau kata juga yang didahulukan adalah isim. Kemudian fi'il yang terakhir harf, gitu. Kenapa harf diakhirkan? Karena huruf nggak bisa kita fahami, ya. Itu ya, karena huruf tidak bisa difahami. Tiba-tiba ba, ka, bisa paham nggak? Atau tiba-tiba fi yang artinya di, ila artinya ke, nggak bisa. Tapi kalau isim, ya kita hanya sekedar melihat saja, sebagiannya sudah paham. Maka isim lebih banyak kita temukan. Tanwin, ya, lebih banyak kita temukan daripada nun sukun, karena sukun adalah tanda fi'il. Yan'iku di sini fi'il, fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya. Baik ya. Sekarang sudah bisa paham ya, kenapa kok tanwin lebih banyak daripada nun sukun, gitu ya. Karena memang tanwin adalah tanda isim, isim yang sering kita temukan. Baik. Baik, wa jannatin 'arduha, sami'un 'alim. Haqiqun 'ala wasi'un 'alim. In 'alimtum. Jelas itu ya. Maksud jelas itu kemarin apa sih ya? Keterangan tentang idhar atau jelas itu maksudnya apa? Beda antara jelas dengan menekan, menghentak, memantulkan, beda ya. Menjelaskan itu menjelaskan makhraj, menjelaskan semua sifatnya, dan tidak boleh tertukar, apalagi hilang, gitu ya. Apalagi hilang. Misalkan ya sifat gunnahnya hilang, atau sifat rakhwa'ah, sifat tawasudnya tertukar dengan sifat syiddah, karena ditekan dengan kuat jadinya syiddah. Nah, itu bukan termasuk idhar. Ya, idhar itu menjelaskan makhraj, menjelaskan sifat, dan menjelaskan maksud dari pembahasan idhar itu bagaimana. Ya, di antara maksud dari idhar halqi itu yaitu jelasnya, yaitu gunnahnya ghairu mutawwalah. Maka gunnah ghairu mutawwalahnya harus kita jelaskan, tidak sampai gunnah mutawwalah. Itu ya. Karena kalau kita membaca idhar dengan gunnah mutawwalah, tidak sampai nanti tujuan bacaan idharnya. Bukan idhar loh, gitu ya. Idhar itu yang menjelaskan semua hukumnya, menjelaskan makhrajnya, menjelaskan sifatnya. Hukum idharnya bagaimana ya? Tidak panjang gunnahnya, gitu ya. Makhrajnya bagaimana ya? Jelas dari ujung lidah dengan gusi atas. Sifatnya bagaimana? Sifat yang seluruhnya dari A sampai Z harus lengkap. Ya, dari apanya? Dari jaharnya, dari tawasudnya, dari istifalnya, infitahnya, dan lain sebagainya, gunnahnya harus ada, gitu ya. Jadi menjelaskan makhraj, menjelaskan sifat, dan menjelaskan hukumnya bagaimana, apakah gunnahnya panjang atau tidak, apakah gunnahnya akmal matakun, kamilah, nakisah, atau bahkan anqas matakun, itu dijelaskan. Oh ternyata idhar halqi ini gunnahnya adalah nakisah, berarti jelas, harusnya harus jelas, hukumnya jelas, sifatnya lengkap, makhrajnya pun jelas, gitu ya. Jadi itu maksud daripada idhar. Seperti kita melihat bulan di malam hari jelas, ya itu ya, idhar. Melihatnya nggak sakit matanya, gitu, terlihat jelas, bentuknya kelihatan, sinarnya juga enak dilihat, gitu ya, tidak menyakitkan mata kita. Begitu juga dengan idhar, jelas makhrajnya, jelas sifatnya, jelas hukumnya. Taib, in alimtum fi jannatin 'aliyah,
Min ainin aniyah. Harus beda nih. Ainin pertama ain, kedua hamzah, itu ya. Min ainin aniyah. Min alladzina an'ama Allah. Azabun azim. Wa man 'ada. Kalau hidup daknya ya. Ya, maksudnya kalau diwasal wa man 'ada fayantaqimullahu min. Itu lengkapnya. Tapi kalau seandainya mau berhenti boleh. Tapi dalnya harus mati. Padahal tulisannya hidup. Nah, itu namanya sukun apa? Sukun arid ya, bukan sukun asli. Sukunnya tidak permanen. Wa man 'ad. Nah, sifat apa itu? Qalqalah. Kenapa ada sifat qalqalah? Karena huruf dal ini memiliki dua sifat, yaitu syiddah dan jahar. Kapan terjadi ya huruf yang memiliki syiddah dan jahar ini? Ya, dia memiliki qalqalah. Kapan terjadinya qalqalah? Ya. Kalau huruf yang memiliki dua sifat tersebut keadaannya sukun, imma sukun asli atau sukun arid, dia akan kelihatan qalqalahnya. Cuma bedanya kalau sukun asli, ya dia tidak bisa hidup lagi, ya, sukun selama-lamanya. Ya. Berarti dia ya akan selalu terlihat qalqalahnya kalau yang sukun asli. Tapi kalau yang hidup ya bisa kelihatan, bisa tidak gitu ya. Kapan bisa kelihatan huruf yang hidup ini, huruf syiddah dan jahr ini qalqalahnya kapan kelihatan? Kalau hurufnya mati. Gitu ya. Namanya sukun arid. Min ilm. Ini bertemu dengan dua sukun ya. Sukun pertama sukun asli, sukun kedua sukun arid. Kedua-duanya harus dibaca jelas. Ilm. Ya, ilm. Iya. Man amila. Man amil. An'amta. Wal an'am. Hadza min 'indillah. Azabun 'azim. Allahnya tebal ya. Azabun 'azim. Bighafilin 'amma ta'malun. Baik, habis waktunya ya, separuh. Ya, kita belajar teori, separuh lagi kita latihan tahsin juz amma, masih juz amma. Surat apa kita? Surat Asy-Syarh kemarin ya. Berarti sekarang Ad-Duha. Masih pada surat-surat kategori Qisarul Mufassal. Surat-surat yang pendek. Batasannya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, namanya surat Qisarul Mufassal. Baik, pelajaran tajwid Asy-Syafi'inya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita beralih pada sesi kedua, yaitu tahsin juz amma, itu surat Ad-Duha. Oh iya, kemarin belum ya separuh, saya lupa. Nah, kemarin separuhnya belum. Tahsin surat Asy-Syarh. Tapi nggak apa-apa, kita tahsin dulu Al-Fatihah. Setelah ini kita tahsin Asy-Syarh yang kemarin belum, silahkan. Tapi kita tahsin Al-Fatihah dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Sekarang kita tahsin dulu. Yang kemarin belum tahsin, ya, hari Jumat, surat Asy-Syarh. Silakan dari sebelah kanan, Mas, tafadhol. Oh, diulang dulu. Baik, siap. Ya. Yang belum dengar kemarin, seperti ya antum ya, belum datang, kita tahsin lagi, nggak apa-apa. Baik, dibuka lagi Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah. Kemarin kan kita jelaskan ya, sya itu anginnya pecah di dalam, namanya tafasyi. Rah. Kalau ha itu langsung keluar. Rah. Itu ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah-nya dua aja ya, dua harakatain. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Kayak minta air putih ini. Itu aja nggak apa-apa. Apa ini aja. Kelihatan nggak ini? Tipis ya, kelihatan ya. Ya, jazakallahu khair, Pak. Baik. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi ikhfa di sini tebal ya. Anqadha.
Anqadha. Do dulu. Do ya, do. Setelah itu dha. Dha ya. Dha dan do. Jangan dua-duanya anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Kalau orang Sunda anqadha dhahrak. Cuman dal ditebalkan. Itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Huruf dal mufakhamah tujuannya mengucapkan huruf dod. Dodnya nggak bisa gitu. Jadinya do. D O do. Ya. Baik. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi Dhahrak. 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 Iya. Baik. Wa rafa'na laka dzikrak. Laka dzikrak. فإن مع العسر يسرا عسر يسرا ya jangan ya ya. Yang monyong itu nya karena dhamma. Kalau sa-nya nggak usah monyong, tarik ke belakang ya. Yusra. Tapi sudah di copy itu tentang sifat huruf. Nah, itu pengucapannya di situ kan ada ya. Sa kalau dhammah monyong, su mencucu. Ya, kalau apa? Kalau mati tarik ke belakang. As tipis tarik ke belakang. Kalau kasrah tarik ke belakang juga. Si. Kalau fathah dibuka. Sa. Gitu ya. Tipis dibuka. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Alhamdulillah. Silahkan. Ya? Kono apa kene? Kono apa kene? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na 'anka wizrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Dhahrak. Itu. Alladzi anqadha dhahrak. Dha-nya tebal. Dhahrak. Dan dhah tipis. Dhah tebal. Alladzi anqadha dhahrak. Masih dhah. Masih dhah. Ya tafkhim, isti'la, ngumpul jadi satu ya. Itbaq. Baik. Alladzi anqadha dhahrak. Baik, lumayan. Wa rafa'na laka dhikrak. Baik. Fa inna ma'al
فإن مع العسر يسرا Iya. إن مع العسر يسرا Iya. فإذا فرغت فانصب Iya. وإلى ربك فارغب. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لك صدرك. لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي panjang, الذي أنقض ظهرك. ظهرك Iya. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Iya. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب صب صب gitu ya. فإذا فرغت فانصب Iya. وإلى ربك فارغب. Masya Allah. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iya. ألم نشرح لك صدرك لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك رك رك رق رك رق رك رك رق را تبال رك رق رك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك Iya. ووضعنا ووضعنا عنك وزرك Iya. الذي أنقض ظهرك Iya. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك Iya. فإن مع العسر يسرا Iya. إن مع العسر يسرا Iya. فإذا فرغت فانصب صب فانصب. فإذا فرغت فانصب Iya. وإلى ربك وإلى ربك kan bika ربك ربك ربي ya ربي ربك. وإلى ربك فارغب. Masya Allah. Silahkan Mas Min. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح Nash ألم نشرح
laka sadrak. Oh, bukan rok. 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 Ya, bocor. Alam nashrah laka sadrak. Rok. Rok gini pakai. Ada bocor dia. Hames. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. 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 Rok. 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 Itu. Rok. Itu. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang nash. Itu. Coba lagi. Nashrah. Nashrah. Lagi coba. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Rok. 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 Itu. Terus. Wa wada'na Wa wada'na banyak. Wa wada'na anka wizrak. Ya, terus. Allazi. Bukan allazi, za. Ujung nih ketemu ujung. Za. Allazi. Lembut. Zi. Itu. Bukan zi. Lembut banget. Ya. Allazi anqadha zahrak. Iya. Wa rafa'na laka zikrak. Kan zikrak. Iya, zik. Wa rafa'na laka zikrak. Lumayan. Terus. Fa innama. Ma-nya pendek. Fa innama usri yusra. Usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Hanya. Ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Terus. Inna ma'al usri yusra. Iya. Fa'iza. Kan fa'iza. Fa'iza. Fa'iza faraqta fansab. Iya. Wa ila rabbika Farghab. Wa ila rabbika farghab. Sekarang kaknya pendek. Ila rabbika Farghab. Iya. Farghab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Kaknya pendek. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Ya, nanti PR lagi ya. Di ini lagi, digali lagi. Baik, silahkan Pak Sungadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu belum ya? Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Alam nashrah. Sya. Mas Restu juga belum bisa nih sya ya Mas. Sya, coba Mas. Sya. Lumayan lah. Coba sya. Ash. Iya. Nash. Alam nashrah. Jangan nash. Alam nashrah laka sadrak. Iya.
Wa wada'na an. Nanya panjang. Wa wada'na an. Wa wada'na anka wizrak. wizrak Iya. alladzi anqadha dhahrak Iya. wa rafa'na laka Wa rafa'na dhikrak iya. fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Nah, sekarang ma'alnya jangan kecepatan. Ma'al us. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, Masya Allah. Inna ma'al usri. Nah, kecepatan. Inna ma'al gitu. Inna ma'al usri yusra. Baik. Fa idza faragta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Silakan Ustaz, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na anka wizrak. Iya. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Iya. Fa inna ma'al Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Iya. Fa idza faragta fansab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Silahkan Mas, tafadhal. Minasyaitan ditekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Iya. Alladzi Bukan au. Alladzi au hamzah. alladzi Bukan au. Au. Bukan au. Hamzah. I u a i u ba ya. Au. Nah, mending terapi dulu ya ternyata ya. Dipancing dulu. alladzi anqadha dhahrak Iya. wa rafa'na laka dhikrak Iya. fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Fa idza faragta fansab. Sob so tebal sob terus Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah selesai semua tahsin asyar. Mas, ini belum Mas Nurul. Mas siapa? Mas Nurul. Oh iya, antum belum ya Mas? Tafadhol Mas.
Silahkan. Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na 2 harakat. Wa wada'na an. wa wada'na Nya kepanjangan. Na an. Iya. Alladzi anqadha dhahrak. Iya, terus. Wa rafa'na laka dzikrak. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Iya. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fanshab. Fa idza faragta Faiza faragta fanshab. Iya. Wa ila rabbika Kepanjangan wa ila farghab. Iya, alhamdulillah. Enggak ada lagi? Enggak ada ya? Taib, sudah. Taib, ada sedikit rekomendasi untuk bisa didengarkan atau dipelajari murotalnya. Nanti bisa dicari di YouTube, namanya Syekh Abdul Razak Al-Jazairi. Saya lupa akhirnya itu marganya apa gitu, Lamburki atau apa, lupa saya. Nanti cari aja di YouTube Syekh Abdul Razak Al-Jazairi, nanti ketemu ya. Lamburki atau apa, tulisannya seperti ini kurang lebih. Nah, Lamburki apa ya? Lamburki, saya lupa. Abdul Razak Al-Khairi. Hah? Al-Khairi di mana? Al-Zairi. Al-Jazairi. Ini nih, tulisannya gini. Pakai bahasa Arab. Nah, kalau pakai HP kan tulisannya bagus semua. Tulisan Arabnya. Ya. Nggak perlu susah payah. Nah, kaligrafinya pasti bagus semua. Syekh Abdul Razak Ada nggak? Limbarki. Itu pengajar Al-Quran di Indonesia sekarang. Aslinya Al-Jazairi, belajarnya di Mesir. Nanti bisa dilihat murotalnya, masya Allah, enak banget. Enak sekali. Masih muda. Ya. Nah, enak kan? Oh, enak beliau lah. Masa sama beliau itu asrah sugra, asrah kubro. Ya, sangat luar biasa. Baik. Nah, itu sedikit ini aja ya, rekomendasi, bisa di download, bisa didengarkan, ditiru. Siapa? Sami. Enggak, ganteng beliau. Saya standar Sunda saya. Itu Arab. Saya Arab juga saya. Ya. Arab apa namanya? Syekh Abdul Razak Al-Jazairi. Ya, murid-muridnya juga sudah lumayan bagus-bagus, yang setoran ngambil sanad sama beliau ya, pas haflah itu bagus-bagus, bacanya luar biasa. Pastinya Jawa Barat, banyak di Jawa Barat sekarang, jago-jagonya tuh di Jawa Barat banyak, di Bogor dan sekitarnya kalau mau belajar qiraah ya.
Baik, kita lanjutkan ad-duha atau gimana? Kita baca dulu sama-sama ya sampai dengar waktu maghrib. Nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. Baik, kita langsung baca surah ad-duha. Dibuka ad-duha. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jangan sampai wo itu kan nggak tipis. Wa. Ya, hurufnya kan wa bukan wo. Ya. Kalamana wahaya. Bukan wo, wa. Ya, bukan wo. Wa. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ulang ya. ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى ألم يجدك يتيما فآوى T-nya lah panjang ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada Doknya panjang ya, berapa? 6. Namanya mad lazim. Kita belum bahas mad ya. Mad lazim kilmi mutsaqqal namanya. Mad lazim kilmi mutsaqqal, panjangnya 6 harokat. Wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Sekali lagi, belum maghrib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Alhamdulillah ya. Kita cukupkan sampai di sini persiapan sholat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan hari Jumat biidnillahi ta'ala. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.